Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi Al-Fakir bacakan, Allah Ta'ala menjelaskan, Maha suci Allah, Tuhan yang telah mengisrakan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang telah aku berkahi sekelilingnya, untuk aku perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat subhana menurut para mufassir itu adalah kalimat litanzih wa lita'ajjub. Kalimat yang dalam rangka untuk menunjukkan betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Dan kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj yang diawali dengan kalimat ini. Isra Mi'raj salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi rasul yang lain. Salah satu keajaiban dan kedahsyatan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah bahwa menjelang Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kudrat dan iradatnya dikumpulkan bersama seluruh para nabi dan rasul, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dan makmumnya adalah para nabi rasul yang ada. Kejadian ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan untuk menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Syariat yang dibawa oleh nabi harus memimpin seluruh syariat nabi dan rasul sebelumnya. Maka kalau nabinya menjadi imam dari para nabi dan rasul, itu artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, mestinya harus menjadi pemimpin yang mengimami seluruh nabi dan rasul, imam bagi seluruh umat yang lain. Tapi kemudian hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita saksikan saat ini ternyata jauh berbalik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini bukan saja dalam kenyataannya menjadi pengekor, pembebek, pengikut daripada umat-umat lain. Bukan saja sekedar menjadi makmum, tetapi sudah menjadi objek sasaran penjajahan dari kaum lain, dari umat lain. Bahkan pada puncaknya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam hari ini dalam posisi di mana darah dan kehormatan kaum muslimin hari ini amat sangat murah, begitu mudah dan banyak tertumpah oleh kejahatan orang lain, kaum lain, umat lain. Lantas apa penyebabnya yang menjadikan semua ini terjadi? Al-Fakir teringat dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda,
la yanqadannal islamu urwatan urwatan fakullama intaqadat urwatun yatashabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Kata Nabi, sungguh syariat Islam ini nanti akan lepas satu persatu. Ketika telah lepas satu dari syariat Islam, maka manusia akan kemudian terlepas lagi dari syariat-syariat berikutnya sampai kemudian habis. Kata Nabi, apa yang pertama kali hilang dari Islam? Beliau tegaskan, wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali lepas dari syariat Islam itu adalah hukum. Para ahli hadis mengatakan ayatatbiqul hukmi, penerapan hukum. Ini yang pertama kali hilang. Wa akhiruhunna as-shalah. Nanti yang terakhir hilang dari Islam ini adalah salat. Kalau sudah semuanya hilang, ya, salat hilang, maka Islam hanya tinggal nama, saudara-saudara sekalian. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengomentari kalimat wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali hilang dari syariat Islam yang agung, yang sempurna ini adalah penerapan hukum Islam. Kenapa penerapan hukum Islam ini hilang? Sehingga kemudian manusia dalam hidupnya tidak lagi diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu karena hilangnya institusi dari tengah-tengah kehidupan umat manusia, umat Islam pada khususnya. Itulah karenanya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah menjelaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Kata Allah, dan hendaknya engkau wahai Nabi Muhammad menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka wahai Nabi Muhammad. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadailah wahai Nabi Muhammad dari apa? Dari kemungkinan mereka akan memalingkan engkau an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian saja hukum yang telah Allah turunkan kepada engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan tentang apa? Tentang wajibnya hadir di tengah-tengah umat itu hakim, institusi, sultan yang menerapkan hukum Allah. Sebab hukum Allah ini tidak akan tegak ketika tidak ada hakim, tidak ada sultan. Al-Fakir menelaah beberapa kitab. Lebih jelasnya lagi yang dimaksud dengan hakim, dengan sultan di sini tidak lain, yakni institusi khilafah sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam itu sendiri. Oleh karenanya maka ketika kita mentelaah, mentafakuri tentang satu di antara kehebatan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam atas seluruh nabi dan rasul lain, sedangkan hari ini umatnya Nabi Muhammad bukan hanya menjadi makmum tapi menjadi sasaran penjajahan kaum lain, maka itu semua tidak lain adalah penyebabnya, mohon maaf, bukan karena kekurangan orang pintar, bukan karena kekurangan jumlah, bukan karena kekurangan pesantren, masjid, dan bahkan bukan karena kekurangan sumber daya alam, bukan. Tetapi penyebabnya adalah satu, tidak diterapkannya hukum Allah sebagai hukum yang formal di tengah-tengah umat manusia. Dan tidak diterapkannya hukum Allah secara formal dalam kehidupan manusia adalah karena tidak adanya institusi sebagai pelaksana syariah itu, yakni
hakim, sultan yang di dalam banyak fikih disebutkan sebagai khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan satu di antara pelajaran Isra wal Mi'raj yang kita telahi tentang masalah tadi, ke depan umat Islam akan betul-betul menjadi pemimpin atas umat lain. Terima kasih, itu yang bisa saya haturkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.